Sekarang adalah saat yang kita tunggu. Boulder melawan juara kita, penjahat buta. Dia tidak benar-benar buta. Itu hanya bagian dari penampilannya, kan? Kurasa memang buta. Kurasa dia akan kalah. Kali ini Boulder benar-benar merasa tidak enak melawan gadis kecil buta. Kedengarannya bagiku kau seperti ketakutan, Boulder. Boulder telah kehilangan rasa tidak enaknya dan sekarang dia akan menguburmu di tanah laka. Kapanpun kau siap pedal sepeda. Mulai. Pemenangnya adalah penjahat buta. Bagaimana dia melakukannya? Dia menunggu dan mendengarkan. Iya. Untuk membuatnya lebih menarik, aku menawarkan sekantung keping emas ini untuk siapapun yang dapat mengalahkan penjahat buta. Apa? Tidak ada seorang pun yang berani melawannya? Aku mau. Ayo, Eng. Ayo, balaskan lawan dia. kekalahan Boulder. Apa kalian semua ingin melihat dua gadis kecil berkelahi di sini? Aku tidak ingin melawanmu. Aku hanya ingin bicara denganmu. Jangan banyak bicara. Jangan seperti itu. Ternyata ada orang yang kakinya sangat ringan. Jurus apa yang kau pakai? Penari cantik? Di mana kau? Kumohon dengarkan dulu. Rupanya di sana. Hah! Tunggu, dengarkan aku. Aku butuh guru pengendali bumi. Dan kurasa itu kau. Siapapun kau, tinggalkan aku sendiri. Tunggu. Kau hebat, jagoan. Keluar, Avatar! Kau tidak bisa sembunyi dariku selamanya. Cari dia. Aku rasa latihannya selesai. Usaha yang bagus, Avatar. Tapi mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hei, aku di sini. Akhirnya.
Duduklah. Lihat semua perbuatanku. Ini bukan salahmu. Iya, ini salahku. Mereka biarkan kota mereka terbakar untuk melindungiku. Kalau begitu ayo pergi. Suko meninggalkan Kiyoshi untuk mengikuti kita. Aku tahu ini salah, tapi inilah jalannya. Aku akan panggil apa? Tidak ada waktu untuk pamitan. Bagaimana kalau maafkan aku? Untuk apa? Aku memperlakukanmu seperti wanita, seharusnya seperti kesatria. Aku memang kesatria. Tapi aku juga wanita. Sekarang pergi dari sini. Kami menahan mereka. Apa? Yip, yip! Kembali ke kapal. Jangan biarkan mereka lolos. Aku tahu ini berat, tapi yang kau lakukan benar. Suko akan menghancurkan desa kalau kita di sana. Mereka akan baik-baik saja, Eng. Apa yang kau lakukan? Terima kasih, Avatar. Mereka bertemu di puncak gunung yang membagi desa mereka. Penduduk desa kedua belah pihak bermusuhan sehingga tidak bisa bertahan. Tapi cinta mereka kuat dan mereka menemukan cara. Mereka belajar mengendalikan bumi dari Begamo. Mereka pengendali bumi yang pertama. Mereka membangun terowongan labirin agar bisa bertemu secara rahasia. Dan kalau ada yang mengikuti, mereka akan tersesat dan tidak bisa keluar. Tapi suatu hari si pria tidak datang. Dia mati dalam peperangan antar kedua desa. Karena kecewa, si wanita mengeluarkan semua kemampuannya mengendalikan bumi. Dia bisa saja menghancurkan semuanya. Tapi dia malah mengakhiri perang tersebut. Penduduk kedua desa membangun kota baru di mana mereka hidup dalam damai. Si wanita bernama Oma dan si pria bernama Shu. Kota yang luar biasa itu diberi nama Omasu, monumen cinta mereka. Cinta adalah kebanggaan di dalam kegelapan. Oh, hebat. Kau membawa kita ke jalan buntu yang lain. Iya, tapi paling tidak aku punya ide untuk mengeluarkan kita dari sini. Mau aku? Tunggu. Kita berpikir tentang ide. Aku punya sebuah ide dari 1 jam yang lalu. Iya, kita berpikir tentang ide dari tadi. Baik, dengarkan ini. Jika cinta adalah kunci untuk keluar dari sini, yang harus kita lakukan adalah menyanyikan lagu cinta. Bagaimana kita menemukan jalan keluar dari terowongan ini? Aku punya sebuah ide gila. Apa? Lupakanlah, mungkin terlalu gila. Katara, katakan. Aku pikir kutukan itu mengatakan kita akan di sini selamanya kecuali kita percaya pada cinta. Iya. Dan di sini dikatakan cinta adalah kebanggaan dalam kegelapan. Dan ada gambar mereka berciuman. Sebenarnya kau mau bilang apa? Begini, bagaimana kalau kita berciuman? Kita berciuman? Benar kan? Itu ide yang buruk. Berciuman? Kita berciuman? Apa yang kupikirkan? Kau bisa membayangkannya? Iya. Aku juga tidak mau menciummu. Aku tidak tahu kalau itu pilihan yang mengerikan. Maaf ya kalau aku menyarankan itu. Tidak. Itu hanya pilihan antara berciuman dan kematian. Kenapa? Aku lebih suka menciummu daripada mati. Itu kan pujian. Aku juga tidak akan melakukan apa yang seharusnya tidak kulakukan. Aku salah ya?
Jika kau tersesat di gua, sebaiknya kau tak kehilangan cinta di tanganmu. Hai semuanya. Kau bawa adikku? Dia di sini. Dan dia ditukar dengan apa? Maafkan aku, tapi ini sedikit menggangguku. Kau keberatan? Tentu saja tidak, Putri Azula. Kita menukar bayi berumur 2 tahun dengan seorang raja. Raja pengendali bumi yang kuat. Itu tidak terlihat seperti pertukaran yang adil, kan? Kau benar. Perjanjian batal. Wow. Yang mulia. Bumi! Avatar. Ini hari keberuntunganku. Apa itu kau? Dari mana kau datang? Bertahanlah, aku akan mengeluarkanmu. Kita bawa pergi bayi itu dari sini. Ya, jauh dari sini. Berhenti meniup sebentar. Tunggu dulu. Kita seperti masa dulu ya kan, Bumi? Hai, aku harus bicara denganmu. Aku juga senang melihatmu. Oh, Bagaimana kau akan melawan itu dengan kemampuanmu, ha? Itu jadi urusanku. Itu Eng. Ayo kita jemput. bertahan, Bumi. Kendaraan kita di sini. Jadi kau mau ajarkan aku apa sekarang? Memecahkan batu, menggetarkan bumi, atau mungkin aku bisa membuat dinding di seluruh pulau. Ayo kita mulai dengan memindahkan batu. Kedengarannya bagus, iya. Kunci dari pengendalian bumi adalah kuda-kuda. Kuda-kudamu haruslah kuat. Batu seperti orang keras kepala. Jika kau ingin memindahkannya, kau haruslah menjadi batu juga. Seperti batu, iya. Bagus.
Sekarang gerakan yang sebenarnya cukup sederhana. Bagaimana? Kau siap mencobanya? Aku siap. Batu bisa juga mengalahkannya. Aku tidak tahu apa yang salah. Dia melakukan persis seperti yang kau lakukan. Mungkin ada cara lain. Mungkin harus dilakukan dari sudut yang berbeda. Tidak, itulah masalahnya. Kau harus berhenti berpikir seperti pengendali udara. Tidak ada sudut yang berbeda, tidak ada solusi yang pintar dan hal-hal kecil lain yang bisa memindahkan batu itu. Kau harus gunakan kepalamu. Dan jika ku bilang kepala, maksudku seperti ini. Hiya! Wow. Waktu itu aku juga pernah melatih Eng. Dia sangat bisa menerima dengan baik cara melatih yang positif. Membangkitkan semangat dan keberanian. Juga kata-kata yang baik. Kalau kau melakukan sesuatu yang salah, mungkin menghasilkan gerakan yang salah. Terima kasih, Katara. Cara yang lembut. Akan ku coba. Pasang matamu, anak manja! Jangan lengah! Garis batu! Terima kasih, aku berhutang padamu. Sekarang aku membutuhkan... Sebenarnya memang ini yang kubutuhkan.
Paman. Bangun. Kupikir kalian membutuhkan sedikit pertolongan. Terima kasih. Wah, lihat ini. Musuh dan teman semua bekerja sama. Aku sudah selesai. Aku sudah kalah. Kalian mendapatkanku. Seorang putri yang menyerah dengan kehormatannya. Jangan dekati kami! Biar ku bantu, Zuko. Pergi! Hah? Taf, apa kau tidak bersiap untuk hari ini? Aku siap. Kau tidak mau membersihkan diri? Ada sedikit kotoran, sebenarnya banyak. Kau menyebutnya kotoran, aku menyebutnya panggilan kesehatan dari bumi. Kau tahu yang kita butuhkan? 1 hari untuk para gadis. Apakah itu harus? Ini akan menyenangkan. Spa wanita-wanita cantik. Kedengarannya seperti tempatku. Apa kau sudah siap untuk perawatan tubuh yang serius? Tentu, Katara. Terserah kau saja. Selama kau tidak menyentuh kakiku. Lumayan menyenangkan juga. Sebenarnya aku tidak biasa, tapi aku jadi merasa seorang gadis. Memang sudah saatnya kita melakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Wow, makeup yang bagus. Terima kasih. Untuk seorang badut. Jangan dengarkan mereka, teruslah berjalan. Menurutku dia lucu.
Seperti monyetmu yang waktu itu kau pakaikan baju. Dia memang bintang. Ayo kita pergi, Taf. Tidak, itu bagus juga. Kalian bilang seperti monyet. Mau tahu apa lagi yang bagus? Itu yang namanya lucu. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak masalah. Satu hal yang bagus saat kau buta adalah kau tidak perlu khawatir dengan penampilanmu. Aku tidak peduli seperti apa. Aku tidak mencari persetujuan. Aku tahu siapa diriku. Itulah yang membuatku mengagumimu, Taf. Kau begitu kuat dan yakin pada dirimu sendiri. Aku tahu tidak jadi masalah, tapi kau sangat cantik. Benarkah? Iya, benar. Aku ingin membalas pujianmu, tapi aku tidak tahu kau terlihat seperti apa. Terima kasih. Mana Katara dan Taf? Lupakan dulu mereka, kita harus mencari raja. Aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Kau tahu, bangsawan, memakai jubah, perhiasan mewah. Itu bisa siapa saja. Tolong beri kuenya lagi. Ketemu juga. Aku tahu langkah kaki kecilmu dimanapun juga. Kalian tidak membawa kami masuk? Maaf, pria yang mendampingi kami masuk tidak mau melepaskan kami. Pria apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian harus segera pergi, kalau tidak semua akan terkena masalah. Tidak, sampai kami bertemu raja. Kau tidak mengerti, kalian harus pergi. Maaf, jangan berteriak ya. Avatar? Oh, aku tidak tahu Avatar akan datang. Alihkan perhatian mereka, aku akan mencari raja. Coba lihat ini. Itu Raja Bumi. Salam yang mulia. Lepaskan aku. Avatar, senang bertemu denganmu. Aku Long Feng, Menteri Kebudayaan Ba Sing Se dan pimpinan Daili. Aku ingin bicara. Teman-temanmu menunggu kita di perpustakaan. Aku tahu mereka pengendali api. Aku melihat pria tua itu memanaskan tehnya. Dia bekerja di kedai teh. Dengar semuanya, dia pengendali api. Jatuhkan pedangmu, nak. Perlahan-lahan. Kalian harus mempertahankan diri. Buat mereka bergerak sekarang. Silakan, tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Kau mau pertunjukan? Akan kutunjukkan padamu. Kau pasti telah menggunakan pedang itu. Kenapa kau tidak menggunakan pengendalian apimu? Tolong, nak. Kau sedang bingung. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku rasa saat ini kau membutuhkan bantuan semburan api. Kau yang memerlukan bantuan. Kalian lihat kan? Negara api mencoba membuatku tutup mulut. Itu tidak akan pernah terjadi. Jatuhkan senjata kalian.
Tangkap mereka! Mereka pengendali api! Anak ini sedang bingung. Kami hanya pelarian biasa. Anak muda ini menghancurkan kedai tehku dan menghina karyawanku. Itu benar, Pak. Aku melihatnya. Dia telah menyerang pembuat teh terbaik di kota ini. Oh, itu manis sekali. Ikut kami. Kalian tidak mengerti. Mereka pengendali api. Kalian harus percaya padaku. Roh pengetahuan suci, kumohon padamu, jangan hancurkan koleksi buku-buku berhargamu. Kita harus kembali ke permukaan. Saka, ayo pergi. Tapi kita masih belum tahu kapan gerhana itu akan terjadi. Jangan bodoh, nanti kita tahu. Tidak akan bisa. Jika kita pergi, kita tidak akan mendapatkan informasi. Eng, ikut denganku ke planetarium dan lindungi aku. Katara bawa Momo dan pergi dari sini. Tapi... Pergi! Cepat, Saka! Apalagi sekarang? Siapa di sana? Kenapa kita lakukan ini? Karena jika benda ini bisa memberitahu saat gerhana di masa lalu, mungkin dia bisa memberitahu yang akan datang. Kita tidak mungkin periksa setiap tanggal. Itu tidak perlu. Kita hanya harus tahu setiap tanggal sebelum para prajurit itu tiba. Karena sesudah itu, cobalah jangan pikirkan setelah itu. Ayo, gerhana! Itu dia, gerhana matahari. Hanya beberapa bulan lagi. Dapat. Sekarang ayo kita ke Basingse. Jangan biarkan aku melakukannya. Tidak, berhenti tenggelam. Tidak. Maafkan aku, apa? Paling tidak aku mendapat tambahan spesimen untuk koleksiku. Pengendalian airmu tidak berguna di sini. Aku menguasai jurus selatan, jurus utara, bahkan jurus rawa berkabut. Itu adalah jurusku. Pelajarilah. Oh, rupanya Mangke. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Jika kau terkejut, kami di sini lebih daripada seekor naga yang kehilangan beberapa langkah. Ya.
Paman kenal mereka? Tentu, Kolonel Mangke dan kumpulan tentaranya yang legendaris masing-masing memiliki senjata khusus. Mereka juga adalah sekelompok penyanyi pria. Kami di sini bukan untuk konser, tapi kami kesini ingin menangkap pelarian. Kalian mau minum teh dulu? Aku ingin minum. Bagaimana dengan kau, Ketchi? Akan kubuatkan kau teh melati. Kau suka? Cukup bicaranya. Tangkap mereka. Hai! Senang bisa bertemu teman lama. Sayangnya, Paman tidak punya teman lama yang tidak ingin menyerang Paman. Oh, teman lama yang tidak ingin menyerangku? Di dalamnya ada air. Ini. Tidak. Ayo minum. Lumayan untuk menghilangkan rasa haus. Ini jus kaktus. Dia akan menguatkanmu dan pasti akan membantumu. Dan ini enak sekali. Baiklah, aku rasa sudah cukup. Siapa yang ada di atas kita? Boleh ku minta kaktus itu? Menurutku bukan ide bagus. Ayo, kita harus cari Eng. Bagaimana kita keluar dari tengah-tengah gurun ini? Apa itu? Apanya yang apa? Itu jamur raksasa. Aku harap jamur raksasa ini ramah. Ayo tetap bergerak. Semoga Eng baik-baik saja. Jamur yang ramah. Jamur raksasa yang ramah. Cepat katakan di mana dia sekarang. Apa yang telah kau lakukan? Hah? Itu bukan aku. Kau yang menyuruh mereka memasang berangus pada apa? Kau memberangus apa? Maafkan aku. Aku tidak tahu itu milik Avatar. Katakan di mana dia. Aku sudah menukarnya dengan beberapa barang. Mungkin sekarang sudah ada di Ba Sing Se. Mereka akan menjualnya di sana. Kumohon, kami akan membantu kalian keluar dari gurun dengan kekuatan kami. Pergi dari sini. Mari. Semuanya bersiaplah. Eng, aku butuh bantuan.
Aku baru tahu kenapa mereka menyebutnya jalur naga. Suki, kau tahu bagaimana berhadapan dengan monster laut? Suruh dia pergi. Hanya karena aku pernah tinggal di desa Unagi bukan berarti aku ahlinya. Oh, naga laut yang mulia, tolong terima pengorbananku yang sederhana dan lezat ini. Aku mohon. Saka? Akan kualihkan perhatiannya. Katara, antar mereka ke seberang. Sulit untuk mengabaikannya. Kau hampir sampai. Aku tidak bisa berenang. Akan kutolong kau. Oh, Saka, kau menyelamatkan aku. Bukan Saka, ini aku. Oh, iya. Maafkan aku. Kau bisa lepaskan aku sekarang. Aku tidak menemukan apapun untuk dimakan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak ditakdirkan untuk jadi pelarian. Ini tidak mungkin. Paman, apa yang kau lakukan? Kau sedang melihat bunga semak putih yang langka. Bunga ini dapat membuat menjadi sangat lezat. Itu atau bunga cengkeh putih yang sangat beracun. Kita butuh makanan, bukan teh, Paman. Aku akan memancing. Terancam oleh teh. Itu beracun. Zuko, kau ingat tanaman yang kukira teh? Kau tidak? Sudah kumakan dan ternyata bukan. Saat melewati tenggorokanku, aku sudah berhenti bernafas. Tapi lihat yang kutemukan. Ini buah beri pakui. Diketahui sebagai obat bagi bunga putih beracun itu. Itu atau beri omaka yang bisa menyebabkan kebutaan. Kita tidak akan coba-coba lagi dengan tanaman-tanaman ini. Kita harus minta tolong. Tapi kemana kita harus pergi? Kita adalah musuh kerajaan bumi. Dan kita tidak diterima di negara api. Kalau kita ditemukan oleh kerajaan api, kita akan dibunuh. Tapi jika negara api yang menemukan kita akan dikembalikan ke Azula. Ke kerajaan bumi. Kalian pasti bukan berasal dari sini. Penduduk sini tidak suka memakan bunga itu. Lebih suka menjadikannya teh dan meminumnya. Jadi kalian pengelana? Iya, kami pengelana. Kalian punya nama? Nama? Tentu saja kami punya. Aku Li, itu pamanku Lupsi. Ya, keponakanku dinamai sesuai nama ayahnya, jadi kami memanggilnya Junior. Lupsi dan Junior ya? Namaku Shan. Sepertinya kalian butuh makan. Tinggallah untuk makan malam. Maaf, tapi kami harus berangkat sekarang. Sayang sekali, ibuku sudah memasak banyak makanan. Di mana kau tinggal? Lepaskan dia! Aku pernah mengalahkanmu dan aku akan melakukannya lagi. Alder tidak dapat menerima komentarmu itu. Tunggu.
Mereka bagianku. Pukul lebih keras. Sedang ku coba. Aku baru tahu, anakmu luar biasa. Dia pengendali bumi terhebat yang pernah kulihat seumur hidupku. Apa kita bisa mengalahkan mereka? Kurasa itu bukan masalah. Ada apa, Momo? Aku akan melawanmu sendiri. Ya, hebat! Apa? Aku merindukanmu. Apa kita bisa beli sadel baru? Terbang seperti ini sangat menakutkan. Itu dia. Semua itu bagian dari istananya. Ruang raja mungkin ada di tengah. Waspadalah, Long Feng mungkin sudah memberitahu Raja Bumi kita akan datang. Kalau kau bertanya padaku, kurasa kita hanya perlu untuk... Oh! Apa itu? Batu terbang. Ada lagi.
sana? Mana aku tahu. Aku memilih untuk meninggalkan Mas Singseng. Maaf, salah pintu. Hei, lihat. Dia dengarkan. Tuh kan, dia tidak punya masalah di sini. Kami berteman. Eng, ini buruk. Kau harus mengeluarkan aku dari sini. Aku mohon, Eng. Cepat. Gunakan pengendali bumi. Tidak ada cara lain. Hei. Oh tidak. Yuhu, lihat aku. Apa kau akan meninggalkanku? Tidak akan. Sedang apa kau di sini? Cuma menikmati pertunjukan. Apa? Jadi dari tadi di sana? Ya, begitulah. Kenapa tidak melakukan sesuatu? Saka dalam kesulitan, aku dalam kesulitan. Kau bisa bantu kami keluar dari kesulitan ini. Itu agak sulit bagiku. Cukup. Aku ingin ini kembali. Lakukan sekarang. Apa? Mengendalikan bumi, anak manja. Kau baru saja menggunakannya saat mengusir makhluk itu. Dan yang mengesankan, kau sudah berani melawanku. Kau punya sesuatu. Tapi... Lakukan! Kau berhasil! Kau pengendali bumi. Aku tidak percaya. Ini saat-saat yang sangat menyentuh. Jadi bisakah sekarang kau mengeluarkan aku dari sini? Agar aku bisa memberi pelukan pada kalian berdua. Tidak masalah, Saka. Sebenarnya, lebih baik biarkan aku saja yang melakukannya. Kau masih belum bisa. Kau harus melewati beberapa proses. Kumohon jangan ada yang hancur. Kalian menemukannya? Aku berada di lubang itu sejak tadi. Tidak tahu apa aku akan hidup atau mati. Itu membuatku berpikir tentang apa yang penting. Aku sadar Hei, kalau... Katara, lihat aku. Kau berhasil. Aku tahu kau bisa. Kau melakukannya dengan sedikit memaksa, kan? Iya, dan itu sangat berhasil. Apa? Aku bisa mengendalikan bumi sekarang. Kuncinya benar-benar siap secara fisik dan mental, siap bergerak. Hei, Saka, harusnya kau dengar dia. Dia sudah pergi ke banyak tempat. Tidak ke semua tempat, anak tidak berambut. Dari tempat yang belum kami datangi, kami hanya mendengar ceritamu dan lagu-lagu. Katanya dia akan mengajak kita melihat raksasa. Di perjalanan kita akan melihat air terjun yang menciptakan pelangi yang tidak ada habisnya. Dengar ya, aku benci mengganggu kalian. Tapi karena Katara sedang sibuk, berarti sekarang terserah aku. Kita harus pergi ke Masu. Tidak ada jalan kaki, tidak ada cacing, dan sama sekali tanpa pelangi. Wow, sepertinya ada seseorang yang terkena kasus demam tujuan. Kau terlalu khawatir tentang kemana kau akan pergi. Kau harus mengurangi fokusmu pada kemana dan lebih fokus pada pergi. Oh, Masu. Saka benar. Kita harus mencari Imbumi. Jadi Eng bisa berlatih di tempat yang aman. Sepertinya tujuanmu lebih baik ke Omasu. Sedikit cerita tentang jalan rahasia yang melewati gunung. Ini nyata atau legenda ya? Oh, ini legenda nyata. Dan ini tentang pengendalian bumi. Dua kekasih dilarang untuk bertemu. Dunia memisahkan rakyat mereka. Sekarang mereka juga berpisah. Dikatakan mereka harus bersama. Aku lupa beberapa baris, tapi yang selanjutnya
Terowongan rahasia melintasi gunung. Terowongan. Ya. Kurasa kita tetap terbang saja. Kita pernah berhadapan dengan negara api sebelumnya. Kita akan baik-baik saja. Ya, terima kasih nasihatnya. Tapi apa tidak suka ada di tanah? Kita harus lakukan yang membuatnya nyaman. Dia bisa menyukai gua. Ayo pergi.